Harga emas di Indonesia kembali menunjukkan tren positif. Logam mulia Antam hingga Galeri 24 sama-sama mencatat melesat naik tajam per minggu kemarin. Harga emas Antam juga berhasil menembus hampir 2,2 juta rupiah, tepatnya 2,14 juta rupiah per gram, level tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. Apakah harga emas ini semakin kinclong dan cetak rekor lagi? Sudah bersama kami melalui sambungan virtual pengamat ekonomi laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Aswaibi. Selamat pagi Pak Ibrahim, bagaimana kabar Anda? Ya, selamat pagi Bang Megi, kabar baik-baik saja nih. Baik, salam sehat Pak Ibrahim. Apa saja Ya, faktor utama yang mendorong lonjakan harga emas Antam hingga bisa menembus 2 juta rupiah per gram saat ini? Mbak Megi, mungkin banyak sekali faktor ya yang mempengaruhi harga emas dunia menguat, kemudian logam mulia pun juga menguat. Ya, salah satunya permasalahan adalah geopolitik. Geopolitik itu ada dua tempat, yang pertama adalah di Eropa, yang kedua adalah di Timur Tengah. Nah, di Eropa sendiri pasca pertemuan antara Trump, Putin, kemudian dan Zelensky, itu pun juga tidak menghasilkan apa-apa. Nah, sehingga apa? Sehingga terjadi perang, ya, kemudian Eropa, Amerika membantu persenjataan terhadap Ukraina, sehingga apa? Sehingga perang ini semakin dahsyat. Bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa perang dunia ketiga di Eropa itu sudah dimulai, ya, karena kita melihat bahwa persenjataan dari Eropa dan Amerika ini sudah masuk di Ukraina dan bisa menyerang wilayah-wilayah strategis di Rusia. Kemarin, ya, di minggu kemarin, kilang-kilang minyak di Rusia itu dibombardir ya oleh Ukraina. Hampir 17% ya produksi untuk minyak mentah dunia di Rusia ini terhambat. Ini yang membuat geopolitik kembali lagi mengalami peningkatan yang cukup tajam. Kemudian yang kedua di Timur Tengah, ya, kita melihat bahwa Israel pun juga terus merangsek untuk menguasai 100% wilayah jalur Gaza. Nah, ini pun juga mendapatkan kritikan tajam, ya, terutama dari Mesir dan Qatar, yang kita tahu bahwa Mesir dan Qatar itu adalah salah satu negosiator ya untuk gencatan senjata antara Hamas ya dengan Israel. Nah, di sisi lain pun juga tadi malam ya bandara di Israel pun juga diserang dengan menggunakan drone dari Houthi, Yaman. Ini pun juga membuat ketegangan tersendiri. Nah, ini dari segi geopolitik. Geopolitik itu sangat berpengaruh sekali terhadap kenaikan harga emas dunia, sehingga berdampak terhadap harga logam mulia. Nah, yang kedua adalah faktor perpolitikan di Amerika, ya, di mana uh, Trump ya memecat salah satu gubernur Bank Sentral Amerika, Tina Chop. Ya, kita lihat bahwa Bank Sentral itu independen, tetapi keinginan dari Trump ini bahwa Bank Sentral itu harus mengikuti apa arahan dari eksekutif. Nah, ini pun juga mendapatkan tentangan. Nah, sehingga Tina Chop sendiri pun juga melakukan banding terhadap pengadilan, yang kemungkinan besar dalam minggu ini akan ada hasil dari banding tersebut. Nah, ini yang cukup luar biasa di Amerika. Kemudian yang kedua tentang masalah pengadilan di Amerika yang melegalkan bahwa perang dagang yang dilakukan oleh Trump itu adalah ilegal. Nah, ini pun juga membuat satu simpang siur ya di Amerika, sehingga Pak Trump sendiri melakukan banding di pengadilan federal. Ya, apakah apa yang dilakukan oleh Trump perang dagang ini, apakah ini sudah benar sesuai dengan aturan atau tidak? Karena Trump sendiri mengatakan bahwa kalau seandainya perang dagang ini tidak dilakukan ya oleh Amerika, kemungkinan besar Amerika itu akan menjadi negara ketiga. Ya, artinya apa? Bisa menjadi negara miskin. Nah, ini yang dilakukan oleh Trump. Alasan itulah yang kemungkinan besar akan dimenangkan oleh Trump pada saat banding di pengadilan federal. Nah, kemudian tentang masalah perang dagang, ya, perang dagang pun juga sudah dimulai antara Amerika dengan India. Ya, kita lihat bahwa India pun juga terus menentang ya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Trump ya sendiri. Nah, yang lagi ini panas-panasnya itu adalah data tenaga kerja di Amerika tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, kemudian untuk tenaga kerja di bulan Agustus pun juga tidak sesuai dengan ekspektasi. Kemudian pengangguran pun juga mengalami kenaikan ya dari 4,2% menjadi 4,3%. Nah, disinilah membuat investor kembali ya mengatakan bahwa kemungkinan besar Bank Sentral Amerika pada pertengahan September ya tanggal 16 sampai 17 kemungkinan besar akan menurunkan suku bunga.
Nah, informasi inilah yang membuat harga emas dunia kembali lagi mengalami kenaikan mendekati level 3.600. Ya, bahkan sudah ada yang mengatakan 3.600. Nah, dari situlah logam mulia terus mengalami lonjakan. Nah, di sisi lain adalah tentang masalah supply dan demand. Ya, kita lihat bahwa dengan kondisi kekacauan geopolitik perang dagang, banyak negara-negara besar seperti Tiongkok, India ini terus mengoleksi logam mulia. Nah, sehingga apa? Sehingga permintaan cukup besar, barangnya sedikit. Ini yang membuat harga logam mulia terus mengalami kenaikan. Nah, ini pun juga terjadi di Indonesia. Ya, sehingga Indonesia pun juga harga logam mulia itu sudah di atas 2 juta. Artinya apa? Bahwa kenaikan harga logam mulia di Indonesia sangat wajar sekali. Karena Pak rupiah pun juga masih berputar ya di harga 16.300-an ke atas. Artinya apa? Bisa saja dalam kurun waktu di bulan September ini untuk logam mulia pun juga masih akan terus mengalami kenaikan. Itu Mbak Megi. Baik, banyak sekali faktor yang sebenarnya ini mempengaruhi kenaikan harga emas, ditambah juga harga emas global sudah mendekati 3.600 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Dan apakah Pak Ibrahim bisa menilai melihat harga emas ini juga bisa di kisaran 2,5 juta per gram dalam waktu yang dekat? Ya, kalau saya lihat 2,5 juta per gram itu masih berat ya. Kemungkinan besar di 2.150.000 itu akan tercapai. Karena saya melihat sendiri pun juga di hari ini, pagi tadi jam 10, ya saya cek secara teknikal, indikasi secara monthly harga emas dunia itu hanya menyentuh di level 3.700. Artinya apa? Kalau saatnya di 3.700, kemungkinan besar itu hanya di 2.150 sampai 2.200, Mbak Megi. Belum ada arahan, saya lihat secara teknikal, ya itu menuju ke 2,5. Ya bisa saja terjadi nanti pada saat kita melihat di bulan berikutnya, kemudian harga emas dunia sudah menyentuh di atas level 3.600, anggap 3.650, bisa saja secara teknikal untuk monthly-nya itu akan ada perubahan-perubahan. Nah, ini yang harus kita lihat, karena saya sendiri pun juga kalau melakukan analisa baik teknikal maupun fundamental, ini dilihat per hari ini. Pada saat hari ini saya memberikan satu rilis, ya hari ini pun juga yang akan saya pakai. Bukan kita dengan andai-andai, ya 2,5 kemungkinan besar akan tercapai. Tetapi tercapai ini harus melalui beberapa faktor. Ya bisa saja di 2,5 ini akan terjadi di tahun 2026, bukan di tahun 2025. Itu Mbak Megi. Baik Pak Ibrahim, berapa lama sebenarnya harga emas ini akan menunjukkan tren untuk harga kenaikannya Pak? Ya, harga emas dunia maupun logam mulia akan terus menguat itu selagi Trump menjabat sebagai presiden, Mbak Megi. Kita harus lihat bahwa 4 tahun jabatan Trump sebagai presiden itu sampai tahun 2029. Artinya apa? Sampai tahun 2029 kemungkinan besar masih akan bergejolak. Ya, kita melihat bahwa Trump sendiri sekarang terus melakukan ikut campur ya dalam perpolitikan negara lain. Ya, misal ada Greenland, ya kemudian dengan Venezuela di Amerika Latin, ya kemudian di Timur Tengah, ya di Eropa terutama adalah di Rusia Ukraina. Ini terus mereka ikut campur dalam urusan perpolitikan dalam negeri negara tersebut. Nah, sehingga apa? Ini memanaskan situasi perpolitikan. Perang dagang pun juga kemungkinan besar ini akan terus berlanjut. Tiongkok kemungkinan baru mulai perang dagang itu di bulan November Desember, kemungkinan besar akan terjadi. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau banyak orang yang mengatakan bahwa harga emas dunia kemungkinan besar ya di tahun-tahun berikutnya akan mencapai level 5.000, sangat wajar sekali. Ya 4.000, 5.000 sangat wajar sekali. Karena apa? Kepemimpinan Trump ini masih cukup lama ya dalam pemerintahan di Amerika. Itu Mbak Megi. Baik, ini menarik sekali ya, karena kalau misalnya kita lihat masa jabatan Trump ini masih ada beberapa tahun, dan Pak Ibrahim kami juga ingin mengetahui terkait dengan emiten-emiten saham lainnya seperti ada MDKA dan juga ANTM, dan bagaimana sebenarnya korelasi harga emas ini dengan saham-saham emiten tersebut, apakah ini juga waktu yang tepat untuk investor untuk mulai mengoleksi saham-saham tersebut? Oh iya, Mbak Megi, ini biasanya pada saat harga emas dunia melonjak, logam mulia mengalami kenaikan, ini pasti berdampak terhadap emiten-emiten ya yang bergerak di logam mulia. Ini kesempatan terbaik ya, dan ini sebenarnya promosi yang besar
promosi yang dilakukan oleh Trump ya ini tentang perang dagang ini berdampak positif ya terhadap emiten-emiten yang bergerak di bidang saham ya, terutama adalah saham untuk logam mulia. Hampir semua ya saham yang berbasis logam mulia ini mengalami kenaikan walaupun kenaikannya tidak terlalu signifikan, tapi ini mengindikasikan bahwa emiten-emiten ini ya masih cukup bagus ya sampai 4 tahun ke depan itu Mbak Megi. Baik, meskipun ini harga emas terus menunjukkan kenaikan, apakah ada resiko-resiko yang sebenarnya harus dicegah oleh investor? Oh iya, pasti Mbak Megi. Karena gini, harga emas dunia itu tidak mungkin akan mengalami kenaikan terus, pasti akan terjadi koreksi. Kayak misal kemarin, pada saat mendekati level fund-fund besar itu memasang posisi di level 3.500, kenyataannya adalah mencapai di level tertingginya di 3.578. Nah, dari situlah terjadi taking profit. Saya melihat bahwa taking profit ini kemungkinan besar terjadi sampai di 3.500-an. Tetapi sebelum mencapai 3.500, harga emas dunia ini kembali lagi mengalami kenaikan. Kalau tidak salah 3.512 dolar per troy ounce. Setelah itu kembali lagi up ya, kemudian menuju di level 3.600. Nah, saat ini pun juga terjadi koreksi. Karena apa? Karena kita sedang menunggu data inflasi. Di hari Kamis, Amerika akan merilis data inflasi. Kalau seandainya data inflasi ini naik ya sesuai dengan ekspektasi, ada kemungkinan besar harga emas dunia itu akan melonjak ke level 3.650. Artinya apa? Level 3.650 ini adalah level kunci di mana untuk menuju level 3.700 itu akan tercapai. Itu Mbak Megi. Jadi kalau saya lihat bahwa resiko-resiko ini ada, ya kalau orang mengatakan bahwa gimana apakah harga emas dunia ini kemungkinan besar akan turun tajam, ya ya bisa saja. Tetapi logam mulia tidak mungkin akan turun tajam. Karena apa? Supply dan demand ini masih dijadikan sebagai alasan untuk logam mulia terus mengalami kenaikan. Itu Mbak Megi. Baik, terakhir Pak Ibrahim, apa dampak dari lonjakan harga emas ini terhadap makroekonomi Republik Indonesia? Ya, ini sebenarnya cukup luar biasa ya kalau seandainya kita melihat bahwa lonjakan harga emas dunia ini, ya ini pun juga membantu terhadap masyarakat. Ya masyarakat yang tadinya mereka adalah kemarin-kemarin sudah melakukan pembelian kemudian mendapatkan keuntungan, ya mereka bisa jual. Ya kalau memang mereka itu masih menginginkan bahwa harga emas dunia ini masih akan terus mengalami kenaikan, ini juga mereka pasti akan bertahan. Nah, dengan ya logam mulia yang terus mengalami kenaikan, masyarakat yang sudah memiliki logam mulia begitu banyak kemudian mereka jual, itu bisa dananya itu bisa digunakan ya untuk berbagai kegiatan ya, istilah usaha dan bisnis. Ini yang cukup menarik, apalagi dengan adanya bullion bank. Nah, bullion bank ini sekarang sudah jalan, kemudian masyarakat melakukan investasi di bullion bank. Nah, ini bisa dijadikan sebagai agunan ya untuk proyek-proyek karena kita lihat bahwa agunan ini cukup bagus ya bagi para investor sendiri. Karena apa? Pada saat kita melakukan pinjaman dengan jaminan agunan untuk logam mulia, ini kemungkinan besar ya bagi investor, bagi bullion bank pun juga akan mendapatkan keuntungan. Karena apa? Kalau kita melihat 3 sampai 5 tahun, kemungkinan besar logam mulia ini akan terus merangkak naik. Sehingga apa? Sehingga walaupun investor ini melakukan istilahnya meminjam dana di bullion bank dengan jaminan logam mulia, usaha ini juga akan berjalan. Ya kemudian logam mulia pun juga terus mengalami kenaikan. Sehingga apa? Dua institusi ya baik dari perusahaan swasta maupun bullion bank pun juga sama-sama diuntungkan dan ini akan berpengaruh terhadap makroekonomi di Indonesia. Itu Mbak Megi. Baik, kami akan terus memantau harga emas dan juga produk-produk investasi lainnya yang terkait dengan emas. Terima kasih Pak Ibrahim atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Terima kasih Mbak Megi.